Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal bahas soal-soal tes CPNS berkaitan dengan perbandingan kuantitatif atau kemampuan numerik. Soal-soal ini kami ambil dari postingan Kak Jerome 1 tahun yang lalu tentang soal-soal CPNS ini. Nah, Kak Jerome udah ngebahasnya dengan sangat luar biasa. Pokoknya mantap jiwa. Mantap Bu, jiwa. Nah, bedanya sekarang kita bahas secara pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja. Nah, langsung saja kita bahas materinya. Perbandingan kuantitatif. Biasanya di pilihan jawaban hanya ada ya paling sering muncul X lebih kecil Y, X sama dengan Y, X lebih besar Y, atau hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Di bab ini kita diminta untuk mengetahui atau membandingkan hubungan nilai X dengan nilai Y. Bisa saja hubungan itu adalah X lebih kecil Y, atau X sama dengan Y, atau X lebih besar daripada Y. Atau bisa juga jika terdapat dua kemungkinan atau lebih, maka hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Langsung saja kita ke soal-soalnya. Nomor 1. Nilai X sama dengan 1/16 dan nilai Y sama dengan 16%. Maka hubungan X dan Y ya. Oke, kita coba aja. X sama dengan 1/16 dan nilai Y sama dengan 16%. 16% sama saja dengan 16/100 ya. Nah, kita samain salah satu penyebutnya atau pembilangnya. Tapi untuk ini mudahnya kita samakan pembilangnya saja ya. Berarti nilai X-nya kita kali dengan 16. 1 kali 16 sama dengan 16. 16 kali 16, 256. Kemudian kita bandingkan 16/256 dengan 16/100 lebih besar mana? Tentu lebih besar. Ya, lebih besar nilai Y-nya, 16/100. Maka kesimpulannya adalah X lebih kecil daripada Y. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 2. 1/4 berbanding 3/5 adalah? Nah, 1/4 berbanding. Berbanding itu bagi ya. Jadi 1/4 bagi 3/5. Bagi bisa jadi kali ya, kalau dibalik tandanya. Maka sama saja dengan 1/4 dikali 3/5 jadi 5/3. Sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5. 4 kali 3 sama dengan 12. 5/12. Itu artinya 5 berbanding 12. Maka jawabannya adalah ya C. Berikutnya, soal nomor 3. 2 pangkat X sama dengan 64 dan 3 pangkat Y sama dengan 81. Nah, kita harus cari berapa nilai X dan berapa nilai Y. Ya, jadi 2 pangkat X sama dengan 64. Nah, ingat ya, 64 itu 2 pangkat berapa? 64 itu adalah 2 pangkat 6 ya. Jadi misalnya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali, maka hasilnya adalah 64. Sehingga 2-nya kita coret aja ya. Maka nilai X sama dengan 6. Lalu nilai Y. Kata soal, 3 pangkat Y sama dengan 81. 81 itu 3 pangkat berapa? Ya, 3 pangkat 4. 3-nya kita coret, sehingga nilai Y sama dengan 4. Nilai X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4, maka nilai X lebih besar daripada Y, yaitu jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 4. Jika X sama dengan 0,178 tambah 6,017 ditambah 5,278,925, ini luar biasa ya soalnya ya. Dan Y sama dengan 12. Nah, ketahuan ya, nilai Y itu adalah 12. Hanya saja nilai X-nya nih, kita harus jumlahin terlebih dahulu.
Ya, nilai X sama dengan, nah kita jumlahin cara biasa aja ya, cara menyusun ke bawah. 0,178 ditambah dengan 6,017 ditambah dengan 5,278,925. Jadi kalau penjumlahan terhadap bilangan desimal, maka komanya harus kita samain ya, seposisi dia. Nah, oke, kemudian kita jumlahin. Baiknya kita fokuskan pada dua angkanya saja, sehingga dua ini kita hapus ya. Nah, kita fokus sama 2 digit aja. Nah, coba biar mudah ya. Nah, coba kita jumlahin. 1 tambah 0 tambah 2 sama dengan 3. Nah, koma. 0 tambah 6 tambah 5 sama dengan 11. Maka jawabannya adalah 11,3 nilai X-nya. Sedangkan nilai Y sama dengan 12, maka otomatis nilai X lebih kecil daripada nilai Y. Soal nomor 5. Jika P sembarang bilangan dan X sama dengan min 3P kuadrat tambah 5 dan Y sama dengan min 2P kuadrat tambah 7, maka hubungan X dan Y-nya bagaimana? Nah, nilai X adalah tadi berapa? Min 3P kuadrat ditambah 5, sedangkan nilai Y sama dengan min 2P kuadrat ditambah 7. Nah, kita mau adu nih. Nah, ini ada P kuadrat ya. Jadi kita bisa buang P kuadrat dengan P kuadrat karena ada sama. Kemudian kita lihat min 3 dengan min 2 lebih besar yang mana? Ya, lebih besar min 2 ya. Nah, ini besar. Kita buat aja besar. Besar min 2. Nah, ini besar, ini kecil ya. Min 3 lebih kecil ya. Kita buat saja kecil. Lalu 5 dengan 7. Besar mana? Besar 7. Berarti 7-nya besar. Nah, 5 itu kecil. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kecil tambah kecil atau besar tambah besar, lebih besar mana? Tentu lebih besar, besar tambah besar. Maka otomatis nilai X lebih kecil daripada nilai Y. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 6. Jika X sama dengan 1/63 dikurang 1/69 dan nilai Y sama dengan 1/65 dikurang 1/67, maka apa hubungan X dan Y-nya? Nah, langsung saja. Biasanya kita kalau pecahan langsung kita samain penyebutnya ya, kalau pengurangan pada pecahan. Nah, kali ini kita menggunakan cara lain, kita hanya mengadunya saja, hanya membandingkannya saja ya. Misal, perhatikan 1/69 dibandingkan dengan 1/65 lebih besar mana? Lebih besar mana 1/63 dengan 1/65? Ya, tentu lebih besar 1/63. Ya, ini besar. Sedangkan 1/65 kecil ya. Oke, karena semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil bilangan itu. Lalu, perhatikan lagi, 1/69 dengan 1/67 besar mana? Tentu besar 1/67 ya, ini besar nih. Besar. Sedangkan 1/69 kecil. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kalau X nilainya adalah bilangan besar dikurang kecil, sedangkan nilai Y adalah bilangan kecil dikurang besar. Kira-kira besar yang mana? Besar kurang kecil atau kecil kurang besar? Tentu lebih besar, besar kurang kecil ya. Maka nilai X lebih besar daripada nilai Y. Jawabannya adalah A. Mudah ya? Jika sudut suatu segitiga adalah X, 2X, dan 3X derajat, dan nilai Y adalah 30 derajat, maka apa hubungan X dan Y-nya? Sebuah segitiga, jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Berarti kalau ini X, satunya adalah 2X, dan satunya lagi adalah 3X. Maka nilai dari X ditambah 2X ditambah 3X sama dengan 180 derajat.
1x tambah 2x tambah 3x. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6x sama dengan 180 derajat. Maka nilai x adalah 180 dibagi 6. 18 bagi 6, 3. Maka nilai x 30 derajat. Nah, kalau nilai x sama dengan 30 dan nilai y ternyata juga sama dengan 30, maka hubungannya adalah ya, nilai X sama dengan nilai Y, gitu. Soal nomor 8, jika X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. X kuadrat sama dengan, nah min 4 kita bawa ke ruas kanan, jadinya plus 4. X kuadrat sama dengan 4, X-nya aja berapa? Yaitu kita akarkan ya, akarkan kedua ruas sehingga akar dari X kuadrat jadi X. Akar dari 4 berapa? Ya, akar dari 4 adalah plus minus 2. Jadi nilai X itu ada dua kemungkinan. X itu bisa bernilai 2 atau nilai X bisa bernilai min 2. Kenapa begitu? Karena 2 kuadrat, 2 kali 2, 4. Tetapi min 2 kuadrat, min 2 dikali min 2 juga sama dengan 4. Maka akar 4 ada 2, 4 atau min 4. Nah, kalau X-nya 2, sedangkan nilai Y berapa? Nilai Y juga 2. Nah, kalau X-nya sama dengan 2 dan nilai Y juga sama dengan 2, maka hubungannya apa? Hubungannya adalah X sama dengan Y. Tetapi, kalau X sama dengan min 2, sedangkan nilai Y tetap 2, maka 2 dengan min 2 bagaimana nih hubungannya nih? Ya, lebih besar Y ya. Maka nilai X lebih kecil daripada Y. Nah, karena ada dua kemungkinan, lebih dari satu kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah X sama dengan Y, sedangkan kemungkinan kedua adalah X lebih kecil daripada Y. Maka hubungannya adalah, ya, hubungannya adalah D. X dan Y tidak dapat kita tentukan. Jelas ya? Soal berikutnya, nomor 9. Jika P lebih besar daripada 0, ya, P lebih besar daripada 0, apa artinya itu? Ya, positif ya. Jadi kalau P lebih besar daripada 0, itu artinya bilangan positif. Ini artinya bilangan positif ya. Oke. Kemudian nilai Q katanya apa nih? Q-nya lebih kecil daripada 0 ya, sedangkan P lebih besar. Kalau Q-nya lebih kecil daripada 0, ini namanya apa? Lebih kecil daripada 0 itu ya negatif ya. Jadi ini bilangan negatif. Nah, sekarang yang dimintai oleh soal adalah apa hubungan X sama Y? X sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ya. Nah, kalau Y bagaimana? Kalau Y sama dengan P tambah Q kuadrat. Nah, besar mana nih? Apakah besar X atau besar Y? Nah, caranya, karena dibilang nilai P bilangan positif, kita pakai coba-coba saja. Jadi bisa, misalnya nih, nilai P kita misalkan sebuah bilangan positif. Berapa? Ayo. Misal, P-nya sama dengan 1. Kalau negatif, kita misalkan Q sama dengan min 1. Nah, coba kita masukkan ke sini ya, kita substitusikan. Nah, nilai X adalah P kuadrat tambah Q kuadrat, sehingga P-nya 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Nah, 1 kuadrat 1 ditambah min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 sama dengan 1 juga. 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu kalau nilai Y bagaimana? P-nya adalah 1, buka kurung ya, 1, kemudian ditambah nilai Q adalah min 1 kuadrat. Nah, 1 tambah min 1 sama saja 1 kurang 1 ya, sama dengan 0 ya, 0 kuadrat. 0 kuadrat artinya 0 kali 0 sama dengan 0.
maka nilai X dengan contoh P1 dan Q-1, nilai X 2, dan nilai Y adalah 0. Apa hubungan mereka berdua? Ya, tentu 2 lebih besar daripada 0, berarti X lebih besar daripada Y. Maka jawabannya adalah ya A ya. Terakhir, kita bahas soal nomor 10. Jika X sama dengan 13689 dikurang 13689 per 2. Ini dua angka yang berulang ya. Oke, ini juga ya. Nah, ini berulang nih. Oke. Nah, kemudian nilai Y adalah 13689 juga, tapi per 2. Nah, apa hubungan nilai X dan Y? Nah, kalau soalnya itu berulang, artinya soalnya sama ya. Ini soal besar banget nih ya. Soalnya besar banget nih, besar. Jadi kita bisa saja mengganti soal ini dengan angka yang mudah. Mudah bagi siapa? Mudah bagi kita ya. Misalnya nih saya ganti dengan apa nih? 13, ini saya ganti aja. Boleh nggak ganti begitu? Boleh ya. Karena soal ini kan nggak meminta kita menentukan berapa besar X dan Y secara detail, tapi hanya meminta kita mencari hubungan atau korelasi antara X dan Y-nya lebih besar siapa. Jadi boleh kita ganti, boleh. Tapi syaratnya menggantikan dengan nilai yang konsisten ya. Misal 13689 ini saya ganti dengan angka lain, tapi baiknya kita ganti dengan angka yang bisa dibagi 2 ya, yaitu kelipatan 2. Boleh 2, 4, 6 dan seterusnya. Tapi saya ambil yang kecil aja, boleh 2, boleh 4, saya ambil 4 ya. Saya ganti dengan 4. Nah, berarti soal ini jadi begini dong. Nilai X yang sudah kita rubah ya. Nilai X sama dengan 13689 kita ganti sama 4, jadinya 4 ya, 4 ya. 4 kurang 4 per 2. Nah, sedangkan untuk si Y sama dengan ya 13689 kita ganti dengan 4 per 2. Nah, sekarang berapa nih? Jadi mudah ya. 4, nah dikurang 4 bagi 2 ya. Jadi 4 kurang 2 sama dengan 2, sedangkan 4 bagi 2 sama dengan 2 juga. Ternyata nilai X sama dengan 2, nilai Y sama dengan 2, maka otomatis jawabannya apa? X sama dengan Y. Jawabannya adalah C. Ya, luar biasa. Semoga dengan pembahasan saya yang sangat pelan ini dapat dimengerti oleh kalian semua ya. Nah, sekian pembelajaran kita. Boleh klik suka jika merasa video ini bermanfaat, atau klik tidak suka jika videonya kurang bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa share ke pejuang ASN lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.